Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahnurul Janah dengan NIM 20010150447, kelas 6A Praktikum BK Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang art terapi. Oke, baik. Sekarang ada pengertian art terapi. Jadi art terapi ini adalah terapi dengan menggunakan seni sebagai media utamanya. Art terapi ini dapat diartikan sebagai seni yang menjadi media terapi atau melakukan kegiatan seni sebagai terapi. Terapi seni merupakan salah satu jenis dari berbagai jenis terapi ekspresif melibatkan individu dalam aktivitas kreatif dalam bentuk penciptaan karya atau produk. Seni art terapi merupakan metode terapeutik yang menggunakan pembuatan seni. Hubungan profesional pada individu yang memiliki pengalaman yang menyakitkan, trauma, atau individu yang memiliki tantangan dalam hidupnya. Melalui kesenian dan melakukan refleksi terhadap seni dan prosesnya, individu dapat meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri dengan orang lain, mengatasi gejala-gejala stres, pengalaman traumatik, meningkatkan kemampuan kognitif, dan dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan dengan membuat kesenian. Melalui aktivitas seni tersebut, individu diasumsikan mendapat media paling aman untuk memfasilitasi komunikasi melalui eksplorasi pikiran, persepsi, keyakinan, dan pengalaman, khususnya emosi. Ini menurut Holt dan Kaiser tahun 2009. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis art terapi. Jenis-jenis art terapi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada terapi seni dalam melukis atau menggambar. Melukis sebagai terapi berkaitan dengan aspek kontemplatif atau sublimasi. Kontemplatif atau sublimasi merupakan suatu cara atau proses yang bersifat menyalurkan atau mengeluarkan segala sesuatu yang bersifat kejiwaan, seperti perasaan, memori, pada saat kegiatan berkarya seni berlangsung. Aspek ini merupakan salah satu fungsi seni yang dimanfaatkan secara optimal pada setiap sesi terapi. Yang kedua ada terapi seni dalam dance atau menari. Terapi tari dan gerak merupakan psikoterapik dengan menggunakan tarian dan gerakan di mana setiap orang dapat ikut serta secara kreatif dalam proses untuk memajukan integritas emosional, kognitif, fisik, dan sosial. Lalu yang ketiga itu ada terapi seni dalam memainkan alat musik atau menyanyi. Nah, terapi musik adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa hingga tercipta musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Lalu selanjutnya ada manfaat art terapi. Nah, manfaat art terapi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada memperkuat self image, lalu yang kedua ada merasakan emosi yang ada di dalam diri, lalu yang ketiga menstimulasi partisipasi yang aktif, lalu yang keempat meningkatkan motivasi, dan yang kelima pengembangan diri. Berikutnya ada populasi di dalam art terapi. Yang pertama itu ada anak-anak. Nah, konselor ini cenderung menggunakan pendekatan yang lebih informal dengan meminta konseli menggambar segitiga dan mewarnai bagian dari segitiga tersebut sehingga konselor bisa membuat konseli mendalami perasaannya seperti sedih, bahagia, kecewa, dan bersalah. Selanjutnya ada remaja. Ketika mengikuti art terapi, remaja dapat menganalisis dirinya lebih dalam, mengenal perasaan dan pikirannya. Lalu yang terakhir itu ada orang tua atau lansia. Orang tua atau lansia ini merasakan efek seni visual dalam konseling adalah dengan pendekatan terapeutik yang sangat baik untuk digunakan dengan banyak orang tua. Ini menurut pendapat West tahun 1999 dalam Glading tahun 2016. Nah, populasi orang tua ini lebih menggunakan jenis art terapi, fotografi, atau album foto di masa lalu. Jadi dari semua materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah dalam proses konseling, art terapi ini bermanfaat untuk konseling karena terapi ini membuat konseling kreatif dan lebih terbuka. Hal ini sependapat dengan Solihah Isnan Nimatus tahun 2017. Melalui konseling dengan teknik art terapi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada subjek untuk mengekspresikan kondisi psikisnya melalui tulisan dan memberi konseling terhadap gambar dengan menggunakan skill konseling, antara lain probing, reflecting, paraphrasing, focusing, relieving, summarizing, dan supporting.
Selain art terapi, visual juga bermanfaat, serta pengertian seni visual itu mencakup proses-proses dalam ranah seni yang berfokus pada representasi visual realitas secara simbolis atau sebaliknya. Ini menurut Glading tahun 2016. Baik, karena penyampaian materi mengenai art terapi sudah selesai, maka berikut ini akan saya tampilkan video praktik art terapi yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Fahmi. Saya bicara dengan siapa ya? Saya Alifia, Kak. Kayak Alifia. Alifia umurnya berapa? Untuk saat ini umur saya 21 tahun. 21 tahun. Baik. Nah, kesibukan apa sih yang sedang Alifia lakukan? Untuk saat ini saya kuliah semester 6. Semester 6 ya, berarti sudah semester akhir ya. Oke, Alifia gimana nih tadi perjalanan ke sini? Naik apa? Tadi saya kesininya naik motor. Naik motor. Lalu di perjalanan gimana nih suasananya? Macet, panas, kalau hujan? Panas banget ya. Nah, tapi alhamdulillah bisa nyampe ya sekarang. Oke, baik. Tadi sebelum datang ke sini Alifia sudah makan atau minum? Belum sih, tapi nanti habis dari sini kayak mau makan. Oke. Tapi insya Allah kuat ya untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Oke, baik. Nah, sebelumnya kedatangan Alifia ke sini itu untuk apa? Sebenarnya saya mau konseling sih ke sini. Mau konseling ya. Nah, sebelumnya berarti udah tahu belum sih apa itu konseling? Kalau konseling pada dasarnya sih saya tahu. Pada dasarnya sudah tahu, mungkin secara detail belum ya. Oke, karena belum tahu, mungkin di sini kakak izin menjelaskan ya. Jadi konseling ini adalah suatu layanan yang di dalamnya itu ada konselor, kakak sendiri, dan ada klien itu kamu, yang nantinya itu kamu bisa menjelaskan permasalahan yang kamu alami dan akan kita selesaikan secara bersama-sama. Lalu di sini juga ada teknik atau terapi yang akan kakak berikan kepada kamu seperti itu. Apakah sampai sini dapat dipahami? Baik, mungkin sekarang bisa Via ceritakan bagaimana sih permasalahan yang Via alami? Ya, jadi belakangan ini Kak, saya ngerasa namanya hidup kan, cuman kok yang saya lakukan akhir-akhir ini tuh sama kegiatannya. Kayak mulai dari bangun tidur, saya kuliah, pulang kuliah, saya ngerjain tugas, kadang tidur, terus malamnya, ya begitu lagi, maksudnya malamnya kadang ngerjain tugas. Jadi kebaliknya tiap hari tuh yang saya lakukan sama. Berarti hanya berputar pada hal-hal itu saja ya? Iya. Baik. Nah, ini kan yang Via rasakan pada saat ini. Apakah Via merasakan hal yang lain untuk hari-hari sebelumnya atau pada waktu itu gitu? Hari-hari sebelumnya sih saya sebenarnya kegiatan saya sama hari-hari sebelumnya. Cuman kalau sebelumnya itu saya lebih ngerasa enjoy ngejalanin hari, nggak ngerasa kosong. Kalau sekarang kan saya ngerasa kosong, ngerasa gitu-gitu aja hidupnya. Kalau kemarin ya saya banyak kegiatannya gitu Kak. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi pada Via? Kan dulu misalnya berarti dulu rada berwarna, sekarang berarti ada kekosongan ya yang ada di hati Via. Untuk itu sih faktornya dari keluarga ya Kak. Ini semenjak bapak saya sakit sih. Oh, semenjak bapak Via sakit. Nah, berarti perasaan yang Via rasakan setelah bapak Via sakit itu apa? Banyak perubahan ya setelah bapak saya sakit. Yang pertama itu saya jadi mau keluar buat main itu agak susah. Kalau misalnya dulu saya seminggu bisa, waktunya weekend saya bisa full main. Cuman kalau sekarang di seminggu sekali aja main. Begitu jadi susah buat keluar rumah, minta izinnya juga agak susah gitu. Berarti lumayan banyak perubahan-perubahan ya yang dirasakan dalam diri Via. Nah, lalu perasaan apa nih yang Via rasakan? Apakah ada kejenuhan atau bosan atau seperti apa? Yang saya rasakan akhir-akhir ini bosan, jenuh, kosong. Terus juga saya juga sebenarnya ada bingung sih kayak mau ngapain lagi gitu, karena sehari-hari yang saya lakukan tuh keulang setiap harinya. Jadi ya benar itu kosong, bingung. Nah, tapi hal yang keulang ini tuh emang Via lakukan secara sadar aja atau ayah atau ibu Via emang menasihati Via? Sempat ada omongan nggak dari ayah, misalnya jangan main atau gimana? Kalau omongan kayak gitu sih pernah ya Kak. Kalau misalnya saya lagi ngobrol gitu sama bapak, Ali kamu
kalau misalnya Sabtu Minggu dikurangin mainnya gitu, bantuin ibu buat jagain bapak. Jadi dari situ saya sadar sih, maksudnya saya kurangin, cuman jadi kalau dikurangin itu mungkin dari situ rasa saya tuh kayak kok di rumah aja, kok begini-gini aja. Jadi kayaknya pengaruhnya dari situ juga sih. Oke, ya berarti di situ ada perubahan ya. Mungkin Via belum terbiasa aja, mungkin lama-lama juga terbiasa karena hal itu juga sangat berpengaruh baik pada Via. Jadi dari hal itu Via bisa jagain bapak lebih lama misalnya. Tapi kalau misalnya Via berlebihan mainnya, bapaknya misalnya nggak ada yang jagain gitu. Nah, setelah itu apakah ada omongan lagi dari Ibu Via? Kan tadi misalnya dari versi bapak gitu. Kalau dari ibu gimana? Kalau dari ibu juga sama sih ngomongnya, Alif kamu kalau Sabtu Minggu jangan kebanyakan main gitu, kalau bisa di rumah aja bantu ibu, jagain bapak. Semua omongan dari kedua belah pihak kalau disingkat tuh ya sama aja sih intinya. Sama aja intinya ya. Oke, baik. Berarti nih akhir-akhir ini yang Via lakukan yaitu berarti di rumah saja dengan menjaga bapak. Oke, seperti itu. Baik, karena Via sudah menceritakan masalah yang Via alami, kira-kira berapa sih skala yang Via rasakan? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi dalam proses konseling ini ada skala yang berlaku. Skalanya itu 1 sampai 10. Untuk 1 sampai 5 itu adalah yang paling ringan dan 6 sampai 10 itu paling berat. Nah, kira-kira masalah yang Via ceritakan tadi ada di skala berapa atau ada di angka berapa? Untuk skala yang saya rasakan mungkin ada di skala 8 ya Kak. Oh, Masya Allah, 8 berarti lumayan berat ya Via. Oke, karena Via juga sudah menyebutkan skalanya, sekarang kakak ingin memberikan teknik atau terapi kepada Via. Nah, sebelumnya teknik atau terapi yang akan kakak berikan itu namanya art terapi. Sebelumnya udah tahu belum apa itu art terapi? Belum tahu ya. Nah, art terapi ini adalah terapi yang terkait dengan hal-hal kesenian. Nah, terapi art ini juga banyak halnya, misalnya kayak ada mendengarkan musik, menulis, atau menari, atau menggambar atau mewarnai. Nah, untuk kali ini kakak akan memberikan teknik art terapi kepada Via ini dengan jenis menggambar atau mewarnai seperti itu Via. Apakah dapat dipahami? Paham. Nah, jika paham, apakah Via bersedia untuk menggambar dan mewarnai dengan sesuai isi hati Via untuk meluapkannya di gambar nanti? Bersedia ya Via. Karena bersedia, di sini kakak sudah menyiapkan pensil warna, ada spidol juga, pensil, pulpen, dan kertas yang tadi saya sudah taruh ya di meja Via seperti itu. Jika Via sudah bersedia, maka bisa kita mulai ya. Jadi aku gambar aja ya Kak? Iya, gambar sesuai dengan isi dan hati pikiran Via. Boleh? Langsung buka. Ya. Oke, baik. Alivia, bagaimana? Apakah gambarnya sudah selesai? Sudah. Jika sudah, bisa diberitahu kepada saya, ditunjukkan. Ini Kak. Jadi bisa ditunjukkan ke sini. Jadi seperti ini gambarnya ya. Baik, sekarang Alivia bisa interpretasi atau terjemahkan apa sih arti dari gambar tersebut? Jadi kalau dalam pelangi ini saya menggambarkan bahwa pada masa kemarin itu saya merasa saya masih ceria, masih bisa kemana-mana. Kalau sekarang saya merasa sedih gitu, merasa hari-hari seperti itu aja. Saya juga merasa kosong. Di sini ada gambar orang.
Oke, jadi kalau ada gambar rumah di sini, saya tuh sebenarnya kayak ingin main gitu Kak, keluar rumah. Saya kan ngerasa akhir-akhir ini di rumah aja, Bener ya? Iya, jarang keluar rumah. Paling juga main keluar rumah, ya bisa dihitung lah sebulan berapa kali. Jadi yang saya bisa gambarkan sih segitu aja Kak. Oke, berarti gambaran tentang terjemahan via itu menandakan via stabil berarti dalam pelangi ini. Lalu ini kan via gambarnya horizontal ya, menghadap seperti ini. Nah, horizontal ini menandakan bahwa via ini memiliki konflik psikologis yang jika dikaitkan dengan permasalahan via ini sangat berhubungan ya dengan fisik via seperti itu. Lalu di sini ada garis menurun pelanginya yang menandakan bahwa via di sini merasakan gejala sedih atau hal-hal yang membuat via itu tidak menyenangkan seperti itu. Lalu di dalam pelangi ini kan ada warna ya. Nah, warna juga bisa kakak interpretasikan. Nah, untuk warna merah di sini menandakan impulsif atau agresif warna merah. Lalu di sini warna kuning ini menandakan kedermawanan yang ada dalam diri via seperti itu. Dan warna biru di sini ada kedamaian. Lalu yang terakhir di sini ada warna hijau. Hijau itu adalah yang menandakan hubungan sosial seperti itu. Nah, di sini juga ada rumah. Rumah kan atapnya di sini memiliki warna coklat ya. Nah, warna coklat di sini tuh menandakan bahwa via itu butuh adaptasi pada lingkungan keluarga seperti itu. Lalu selanjutnya tadi kan warna dalam rumah. Nah, kalau sekarang kakak akan menginterpretasikan bentuk-bentuk yang ada dalam rumah atau hal-hal yang ada dalam rumah ini. Kan ada jendela dan pintu dan jalan. Artinya via itu ingin bermain dari rumah. Lalu di sini juga ada pintu dan ada jendela yang menandakan via ini rada sulit berkomunikasi dengan orang tua seperti itu via. Nah, lalu di sini kan juga ada gambar orang ya. Nah, di sini dia memiliki mata yang artinya di sini tuh dia memiliki sifat primitif atau agresif seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada mulutnya, dia tidak senyum atau datar tanpa senyum yang artinya itu dia memiliki tekanan tertentu seperti itu Via. Apakah Via dapat memahami interpretasi dari kakak dari gambar yang Via sudah gambar? Paham Kak. Oke, sudah paham ya Via. Oke, baik. Nah, sekarang kakak ingin bertanya bagaimana sih perasaanmu yang Via rasakan setelah Via sudah menggambar dan sudah menginterpretasikan gambar Via? Setelah saya tahu arti dari gambar-gambar ini ternyata kayak cukup bermakna ya. Maksudnya dari gambar tersebut ternyata ada artinya gitu. Yang awalnya saya nggak tahu, saya jadi tahu. Sebenarnya kan ini isi hati saya gitu. Yeah. Pas sudah diceritain sama kakaknya kalau arti-arti ini tuh apa, jadi saya lebih lega aja sih tahunya gitu. Alhamdulillah ya Via, berarti mungkin sudah semakin membaik karena ada kelegaan atau lebih tentram yang ada dalam diri Via atau Via. Baik, untuk skala nih, tadi kan Via sudah menyebutkan setelah menceritakan masalah itu di angka 8. Nah, setelah kakak memberikan terapi ini dan Via juga sudah melakukannya dengan baik, berapa sih skala yang Via rasakan? Ada di angka berapa? Untuk skala saat ini mungkin ada di angka 5 ya Kak. Alhamdulillah ya Via, berarti sudah semakin membaik ya, dari 8 ke 5 sudah yang menurun dan membaik. Oke, baik. Mungkin proses konseling dan pemberian terapi pada hari ini sudah selesai ya Via. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan hal ini kembali. Via bisa di hari apa dan jam berapa? Di hari yang sama aja Kak, sekarang kan hari Rabu. Mungkin Rabu minggu depan boleh di jam sama. Oke, baik, kita sepakati pada hari Rabu ya, dan jam yang sama seperti itu ya. Baik, apakah sampai sini akan ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup. Oke, karena sudah cukup, kakak kembali mengucapkan terima kasih ya kepada Via karena sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini datang ke sini dan sudah melakukan kegiatan pada hari ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.